Vivi udah bisa mulai? Udah Yoke, silahkan. Oke. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangan. 1 minggu sudah kita lewati, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang baik, syukur kami kepadamu atas kebaikan-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati saat ini untuk memuji dan menyembah-Mu, karena kami hanya ingin untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bertahtalah ya Bapa, di atas pujian kami,
Dan kami mau nyatakan kuasa-Mu terlebih besar bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kuasa-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu untuk meninggikan dan memuliakan-Mu, karena Kau Allah yang sanggup menjamah hati kami, dan kami selalu rindu berada di dekat-Mu. Roh Kudus-Nya
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Mari kita hening. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hikmat, dapat meng-unmute dan mengatakan hikmat yang didapatkan. Keselamatan akan kuberikan kepadamu, anak-anakku. Amin. Yesus, terima kasih. Tanganku tak kurang panjang untuk menjamah kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah padaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku akan selalu ada untukmu. Amin Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu. Sekarang kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Krismanto. Kiranya Kau kuduskan lidah, pikiran, dan bibirnya, agar apa yang keluar sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Kami siap mendengarkan dan membuka hati dan telinga kami, agar firman ini boleh tertanam di hati kami. Amin. Silakan Bapak Krismanto. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh ketemu pada malam hari ini dalam persekutuan doa online ya, PDKK Santo Gabriel. Saya rasanya sudah cukup lama ya nggak hadir di PDKK Santo Gabriel,
dan terima kasih sudah boleh berjalan PDKK Santo Gabriel secara online. Dan saya senang sekali ketika ini hampir semua persekutuan doa sekarang ini sudah berjalan secara online. Ini menunjukkan bahwa kita nggak berhenti dengan pandemi ini. Pandemi ini tidak membuat kita berhenti, tapi pandemi ini terus membuat kita semakin hari semakin semangat, tetap semangat untuk boleh terus melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau ajak Anda untuk merenungkan satu tema yang, ya ini saya pilih tema yang cukup nggak biasa ya. Ini temanya adalah tentang killing kryptonite. Ya, sebentar saya akan share screen dulu. Sebentar ya, izinkan saya share screen dulu. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Sudah Pak Kris. Ya, terima kasih. Oke. Killing Kryptonite. Hari ini kita akan bicara tentang Superman. Saya udah pakai baju Superman nih. Oke. Kita bicara tentang Superman ya. Siapa Superman? Kita tahu ceritanya Superman ini dari komik-komik, dari film gitu ya. Dan ini superhero yang legendaris ya. Semua orang rasanya tahu siapa Superman ya. Nama aslinya dia Clark Kent, tapi dia sebetulnya bukan berasal dari bumi ya. Nama buminya adalah Clark Kent, tapi nama planet dia asalnya dari planet Krypton. Nama aslinya adalah Kal-El. Dia tinggal di Metropolis. Orang tuanya itu aslinya namanya Jor-El ya. Tapi dia diangkat anak sama orang tua yang ada di bumi, namanya Jonathan Kent dan Martha, gitu ya. Usianya kurang lebih sekitar 30 tahun, lalu kemudian dia seorang pria, tingginya cukup tinggi ya, 190 cm, tinggi besar, beratnya 107, besar ya. Lalu dia punya kemampuan superhuman, ya. Jadi dia punya kemampuan super, kekuatan super, dia bisa berlari dengan sangat cepat ya, dia bisa merasakan, dia bisa mendengar dengan sangat peka, lalu kemudian dia bisa melihat apa yang ada di balik tembok gitu ya, tembus pandang gitu, dia bisa melihat. Tapi dia juga punya kelemahan, Saudara. Kelemahannya adalah ketika dia tereksposur dengan atau dia terpapar dengan kryptonite. Ya. Nah, kenapa sih Superman? Kenapa kita bicara Superman hari ini ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Superman punya banyak sekali kesamaan dengan Anda dan saya. Ya, dia punya kuasa supernatural yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sama dengan Anda dan saya. Kita diberi kuasa supranatural dari Roh Kudus. Ya. Kita pun sama. Kita punya kuasa supranatural dari Roh Kudus. Dia melawan kejahatan. Anda dan saya juga, kita dipanggil untuk melawan kejahatan. Dia melindungi dan membebaskan mereka yang tertindas oleh penjahat. Kita dipanggil juga untuk melindungi dan membebaskan para tawanan. Mereka yang ditawan oleh dosa, mereka yang ditawan oleh belenggu-belenggu dunia ini, itu yang menjadi tugas kita untuk membebaskan mereka. Ia memperoleh kekuatannya dari matahari, kita punya kekuatan dari Yesus. Ya. Jadi punya banyak kemiripan dengan Anda dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu kryptonite? Ya, hari ini kita bicara tentang kryptonite. Ya, gimana membunuh kryptonite? Apa sih kryptonite itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kryptonite itu adalah sejenis materi ya. Nggak ada di dalam tabel unsur kimia kita gitu ya, tapi adalah sebuah materi yang muncul dalam cerita Superman. Dia bentuknya seperti kristal
ya warnanya hijau gitu ya. Sebenarnya dia ada berbagai warna, tapi yang hijau itu punya dampak ya. Punya dampak secara spesifik buat si Superman ya. Dan asal dari Kryptonite ini adalah dari planet Krypton, planet asalnya Superman gitu ya. Dan ketika yang hijau ini muncul, nah ketika dia Superman terpapar oleh kristal hijau yang namanya kryptonite ini, maka dia kehilangan kekuatannya, bahkan menjadikan dia lebih lemah dari manusia biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia bukan cuma jadi manusia biasa, tapi dia menjadi yang lebih lemah dari manusia biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kryptonite adalah sesuatu yang membuat Anda kehilangan kuasa. Ya, sesuatu yang membuat Anda kehilangan power. Sama seperti kryptonite pada Superman, dia kehilangan powernya ketika terpapar oleh kryptonite. Seperti itulah Anda dan saya. Kita pun punya yang namanya kryptonite rohani. Ya, sesuatu yang menetralisir Anda sebagai anak-anak Allah. Sesuatu yang membuat Anda menjadi lemah. Sesuatu yang membuat Anda kehilangan kuasamu sebagai anak-anak Allah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita cari apa sih kryptonite rohani dalam hidup kita. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Killing Kryptonite. Judul kita hari ini adalah Killing Kryptonite. Ini bicara tentang kita temukan apa yang menjadi kryptonite rohani kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang membuat kita menjadi lemah, ya, kehilangan kuasa atas hidup kita sebagai anak-anak Allah, dan bagaimana kita menghentikannya. Killing Kryptonite bicara tentang bagaimana kita stop menghentikan sesuatu yang membuat kita menjadi lemah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tema ini pas sekali dalam masa Prapaskah, ya. Dalam masa Prapaskah, minggu depan kita sudah masuk ke dalam pekan suci, ya. Dan ini adalah minggu terakhir Prapaskah. Ini adalah waktunya kita untuk sungguh-sungguh memutuskan hubungan kita dengan kryptonite rohani kita. Ini adalah waktu yang kita sungguh-sungguh perlu ambil untuk kita mengerti apa yang menjadi kelemahan kita dan memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan itu, supaya kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya. Nah, mari kita masuk ke bagian ini. Bagaimana kita mengenal kryptonite kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, manusia begitu sempurna, begitu indah. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi tidak berhenti sampai sana. Kisah penyelamatan Kristus turun ke dunia, bahkan Kristus mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Menebus dosa-dosa kita. Memulihkan keadaan kita. Dan bukan cuma itu. Ketika kita memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita memilih jalan keselamatan itu. 2 Petrus 1 ayat 4 katakan, dengan jalan itu ia menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang besar, sangat besar, ya, supaya oleh janji-janji itu kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan berbicara tentang bagaimana Anda menerima janji Allah untuk memiliki kodrat ilahi. Artinya apa? Anda nggak sama dengan dunia, saudara. Anda berbeda dengan dunia. Anda nggak sama lagi dengan dunia. Anda kudus dan Anda sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak sekali orang yang bilang bahwa kita tuh sama aja sama orang dunia. Bedanya cuma kita ditebus, mereka enggak. No. Itu
itu kesalahan besar. Saudara. Enggak. Ketika kita memilih Kristus, ketika kita lahir baru, kita memilih Kristus, pada saat itu juga Anda disempurnakan di dalam Dia. Saudara. Anda punya kodrat ilahi. Anda terima janji Tuhan itu. Sehingga Anda berbeda. Anda nggak sama dengan dunia. Saudara. Jangan mau disamakan dengan dunia. Ya, jangan mau. Kita berbeda. Saudara. Kita nggak sama dengan dunia ini. Saudara pun dikasih Tuhan, itu sebabnya Superman, dia bukan manusia biasa. Dia berbeda. Dia datang dari planet Krypton ke dunia. Ya, menjadi pahlawan di dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sama kurang lebih ya sama Superman dalam hal yang lain tentunya. Bukan Anda jadi Superman setelah ini ya, tapi dalam pengertian bahwa Anda ketika Anda memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda kudus dan Anda sempurna. Anda kembali bersatu dengan Tuhan. Anda dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Kryptonite rohani? Kryptonite rohani membawa Anda keluar dari kodrat ilahi itu. Yang seharusnya Anda menjadi kudus, sempurna, Anda menang, Anda dibawa keluar dari kodrat ilahi itu. Nah, Kryptonite rohani itu seperti itu. Anda keluar dan tidak lagi berjalan dalam kuasa kodrat ilahi. Artinya apa? Anda kehilangan kekuatan. Bahkan dikatakan Anda bisa jadi lebih lemah daripada yang lain dari manusia dunia. Kenapa? Anda ditarik keluar dari jalur yang harusnya Anda ambil. Itu kerjanya Kryptonite rohani. Nah, saya mau tunjukkan sama Anda satu buah kisah ya. Kisah klasik di Perjanjian Lama tentang Battle of Jericho ya. Ini bicara tentang peperangan di kota Jericho yang dipimpin oleh Yosua ya, Yosua. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu semua cerita ini ya, bahwa ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, dia ketemu dengan satu benteng yang begitu sangat besar. Gak ada satu orang pun yang bisa merumbuhkan benteng itu, dan katanya kereta kuda itu bisa berjalan di atas dindingnya. Kebayang nggak tebelnya dindingnya kayak apa? Ya, kereta kuda tuh bisa berjalan di atas dinding Jericho itu. Berarti itu dinding sangat tebal ya, dan hampir mustahil orang Israel bisa meruntuhkan itu. Tapi Tuhan berkata pada Yosua, kumpulkan ya. Kumpulkan, kamu harus diam, kamu kelilingin benteng itu 7 hari ya. Dikelilingin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Ya. Dan saya yakin itu perjalanan yang sangat berat buat orang Israel. Kenapa? Orang Israel maunya perang, ya. Tapi Jericho itu Yosua bilang, kalian cuma boleh jalan, keliling dan nggak boleh ngomong. Waduh, dia diem aja ya, jalan diem. Sementara orang Jericho di atas benteng itu bilang, oh, diolok-olok orang Israel, ya. Saya yakin pada saat itu orang Israel diolok-olok. Mereka bilang, apa ini katanya, bangsa apa ini? Cuma jalan-jalan muter-muter doang katanya ya. Pengecut, penakut gitu ya. Wah, udah segala macam lah diolok-olok. Mungkin udah dilemparin telur busuk, dilemparin pepaya busuk gitu ya. Wah, udah semua penghinaan sudah diterima. Dan orang Israel nggak boleh melawan, dia cuma boleh jalan saja. Nah, tapi di hari ke-7, Tuhan berpesan, Yosua 6 ayat 17 sampai 19 katakan begini. Yosua 6
Saya bacakan untuk Anda ayat 17 sampai ayat yang 19. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, instruksi dari Allah begitu jelas buat Yosua. Yosua hari ke-7 ketika kamu setelah selesai keliling, kamu nyerang, ya, ingat Tuhan bilang jangan ambil barang-barang yang ada di kota itu setelah kamu taklukkan. Pesannya sangat jelas, saudara. Pesannya sangat jelas. Nah, coba lihat apa yang terjadi, saudara. Yosua bab 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ada satu orang, saudara, namanya si Akan, ya, dari suku Yehuda, ngambil barang. Memang nggak disebut barangnya apa, ya, tapi dia ambil. Padahal perintah Tuhan begitu sangat jelas. Saudara. Dan firman Tuhan katakan, dan bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, bukan terhadap Akan. Kan yang ngambil cuma Akan, ya. Kenapa yang dimarahin semua orang Israel? Saudaraku dikasih Tuhan, dalam hal ini Tuhan gak main-main. Ya. Dalam hal ini Tuhan gak main-main. Tuhan sungguh-sungguh ketika dia menaruh perintah, memerintahkan Yosua, jangan ambil barang-barang itu. Itu berlaku untuk semua. Dan kesalahan satu orang ini menyebabkan satu bangsa mendapatkan murkanya Tuhan. Apa yang terjadi? Yosua bab yang ke-7 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara dikasih Tuhan, setelah Jericho runtuh, next kota berikut yang harus ditaklukkan adalah Ai. Ai ini segimana sih besarnya? Ai itu kecil sekali, saudara. Dibandingkan Jericho. Kalau Jericho yang begitu besar aja bisa runtuh. Aduh, Ai itu bukan lawan. Itu kecil sekali. Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jericho. Tapi apa yang terjadi, saudara? Israel kalah. Ya, pontang-panting lari. Ya, udah lari dikejar sama orang Ai. Kemana bangsa yang begitu perkasa itu? Kemana kekuatannya? Tidak ada lagi, saudara. Dan saat itu Israel tawar hati karena kekalahan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan kekalahan ini? Israel terpapar oleh kryptonite rohani. Ada satu kesalahan yang fatal yang membuat orang Israel menjadi lemah, yaitu ketidaksetiaan. Partial obedience is no obedience at all in the eyes of God. Ketaatan sebagian itu bukan ketaatan di mata Tuhan.
Jadi kalau taat itu harus semua. Si Akan ini ya mungkin cuma satu di antara sekian puluh, sekian ribu orang Israel. Mungkin satu di antara sekian ribu orang Israel. Tapi satu ini jadi masalah. Jadi ketaatan itu harus sempurna. Ya. Nah, apa sih kryptonite rohani kita? Kita coba cari tahu apa sih yang menjadi kryptonite rohani. Ya. Nah, saya mau ajak Anda untuk belajar dari pernikahan, saudara. Kok pernikahan gitu ya? Kenapa sih pernikahan? Nah, ini ya. Mari kita belajar dari pernikahan. Saudaraku dikasih Tuhan, pernikahan itu bukan agreement, tapi namanya covenant. Ya, covenant adalah pernikahan adalah janji antara seorang pria dan wanita untuk hanya berkomitmen kepada satu sama lain. Ya, itu yang disebut sebagai covenant, tapi bukan agreement. Kalau agreement tuh seperti ini. Kita buat perjanjian kerjasama, perjanjian dagang lah gitu ya. Kalau kamu lakukan pekerjaan Anda, kalau kamu kirim barang, saya bayar. Tapi kalau kamu nggak kirim barang, saya nggak bayar dong. Ya. Kalau Anda kirim barang sama saya bayar gitu ya. Ini kan perjanjian jual beli. Ya. Tapi kalau Anda nggak kirim, saya nggak bisa bayar. Saya nggak perlu bayar Anda. Ya. Nah, tapi covenant nggak gitu. Covenant itu adalah perjanjian untuk saling berkomitmen. Kalaupun dia yang pasanganmu tidak komitmen dengan Anda tetap komitmen sama dia. Itu covenant. Ya. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan dan bangsa Israel, ya, ketika orang Israel tidak taat sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengurangi cintanya sama orang Israel. Demikian juga dengan cintanya Tuhan kepada Anda dan saya. Tidak berkurang, saudara. Kalaupun kita hidup di dalam dosa, Tuhan tetap cinta Anda. Persoalannya, Anda nggak mencintai Tuhan. Anda melanggar covenant itu. Problemnya bukan di Tuhan, problemnya di Anda. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, nah, apa yang dimaksud dengan adultery? Adultery itu perzinahan. Perzinahan terjadi ketika salah satu pasangan yang menikah itu melanggar perjanjian komitmen itu. Nah, ketika yang satu tidak komit dengan yang satunya, dengan pasangannya, maka dia disebut orang yang melakukan adultery atau perzinahan. Perzinahan tuh gitu. Entah kasusnya gimana, ada orang ketiga atau apapun itu urusan lain. Tapi satu tindakan melanggar komitmen covenant itu disebut adultery. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada satu lagi yang namanya idolatry. Idolatry itu penyembahan berhala. Ketika seseorang melanggar komitmen perjanjiannya untuk setia kepada Tuhan. Nah, sama, saudara. Ini sama. Adultery is idolatry. Cuma urusannya bedanya sama Tuhan. Nah, tapi kualitasnya sama. Problemnya sama. Problem melanggar komitmen. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 5-6 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Coba lihat, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku dikasih Tuhan, ada adultery, perzinahan adalah idolatry, adalah penyembahan berhala. Saudaraku dikasih Tuhan, Anda boleh bilang, saya nggak ke Gunung Kawi, saya nggak ke dukun, saya nggak kemana-mana, saya nggak cari yang begitu-begitu. Tapi ketika Anda berzina, Anda sama dengan melakukan itu.
dan sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan perzinahan dengan dunia berarti Anda membiarkan diri Anda dikendalikan oleh keinginan yang kuat pada apa yang membawa kesenangan pada indera jasmani. Atau Anda memberi makan kepada keterpisahan Anda dengan Tuhan. Semakin Anda melakukan ini, semakin Anda terpisah dari Tuhan. Jadi, ya, saudara dikasih Tuhan, Yakobus 1:16-17 katakan, janganlah sesat, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Di dunia ini nggak ada sesuatu pun yang baik yang dunia bisa tawarkan buat Anda. Nggak ada. Segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Oleh karena itu ketika dunia menawarkan sesuatu sama Anda, dan Anda memilih dunia, Anda sedang terpisah dengan Tuhan. Anda sedang berpisah dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa sih jadinya kryptonite kita? Kryptonite kita adalah kita dikasih kebebasan, saudara, untuk memilih. Kryptonite ini bukannya nggak bisa dihindari, bisa. Ya. Kryptonite ini bukannya sesuatu yang nggak bisa dihindari, ini bisa dihindari. Karena idolatry, adultery itu semua berkaitan dengan penyembahan. Ketika sampai pada penyembahan, cuma ada dua opsi. Anda mau menyembah Allah atau nggak mau menyembah Allah. Anda mau menyembah Tuhan atau mau jadi sama dengan dunia. Cuma dua itu. Nggak ada cara lain. Ketika Anda memilih Tuhan, Anda akan berseberangan dengan dunia. Tapi ketika Anda memilih dunia, Anda akan menjadi musuh bagi Allah. Dan penyembahan bicara tentang ketaatan. Penyembahan bicara tentang ketaatan. Apakah Anda taat sama Tuhan? Atau Anda lebih taat pada keinginan duniamu? Apakah Anda mau memilih untuk taat sama Tuhan? Atau Anda memilih untuk memuaskan keinginan inderamu, jasmanimu, dagingmu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pilihan. Ya. Nggak ada orang terpaksa masuk surga, nggak ada. Ya. Nggak ada juga orang yang terpaksa masuk neraka, nggak ada. Ya. Itu pilihan, saudara. Masuk surga sama masuk neraka sama susahnya dan sama mudahnya, gitu ya. Sama. Ini cuma pilihan. Pilihan. Apakah Anda mau taat sama Tuhan atau enggak? Saudaraku dikasih Tuhan, ketaatan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Mari kita simak satu buah film ini. Saya mau tunjukkan satu buah film buat Anda. Just another day at work for Mike Tyson. He looks almost bored as they call to the center of the ring by the referee. The stage is set. We're set to go. Bob Sheridan here. You see Mike Tyson in the black trunks, traditional, and Buster Douglas.
He's got it back together in the late portion here. Raising left hand, chopping right, misses. Uppercut landed by Mike Tyson. That's one of the few uppercuts he's landed in the fight. We've been looking for that all night. Oh, that's a nice uppercut that time. The drops Buster Douglas. Fairly clear. It's up to 7 and 8. And here it is at 9. Is he going to get up? Yes, he does. All right. And the Pele, the 8th round. What a round for Mike Tyson. Wow. What a turn of events. And that's the Mike Tyson we've been looking for all night. So no matter what happens, we give a lot of credit to Buster Douglas for making this a big, big fight. Tyson trying to end it with one big shot again. He's down, he comes with the uppercut. Somehow or other, Buster's throwing shots back. Hey, look at this! Look at Buster coming back! Did he buckle the lights of Mike? I don't know, he shot him again! Oh, nice uppercut by Buster Douglas! Look at this! He's knocked Mike Tyson down for the first time in his career! Mike Tyson hits the canvas! He's in big trouble! He may not be able to recover! It's up to 7 and 8! He's not gonna make it! Unbelievable! 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 Buster Douglas is the new heavyweight champion of the world! This has got to be, if not the, one of the biggest upsets in the history of boxing! Buster Douglas, the new, undisputed heavyweight champion of the world! I've called a lot of great fights over the years, but this upset is left eye at Mike. Certainly one of the biggest. Ya, oke, ini kisah nyata yang terjadi tahun 90 ya. Pada saat itu saya masih SD, saya ingat saya masih SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertarungan antara Mike Tyson dan Buster Douglas. Mike Tyson kita sudah tahu semua. Ya, dia punya track record pertandingan yang luar biasa, dia punya gelar juara dunia. Dia punya senjata yang banyak sekali, dia punya uppercut dan dia punya hook kiri yang sangat kuat, gitu ya. Dan kita tahu track recordnya pertandingan sama Mike Tyson itu nggak lama, ya. 2 ronde, 3 ronde pasti jatuh. Ada yang 1 ronde jatuh langsung, ya. Jadi Mike Tyson waktu itu adalah petinju yang paling ditakuti. Nggak ada yang bisa lawan dia, gitu ya. Nggak ada yang bisa lawan dia. Nah, ketika diperhadapkan dengan Buster Douglas, siapa Buster Douglas? Aduh, bukan lawannya, saudara. Ya, Buster Douglas bukan lawannya. Ya, ini Mike Tyson cuma bertarung, cuma mau dapat uang aja. Ini cuma butuh uang. Ini bukan lawannya dia. Gitu. Ya, jadi dia cuma bertarung ya, pokoknya dia bertarung dan dibayar, selesai. Ya. Tapi buat Buster Douglas ini kesempatan dia untuk dia tampil bisa melawan Mike Tyson, dan di atas kertas semua orang akan bilang Mike Tyson pasti menang, nggak mungkin kalah. Buster Douglas udah siap-siap jatuh aja gitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Buster Douglas bisa menang. Nah, apa yang bisa membuat dia menang, saudara? Saudara dikasih Tuhan, senjatanya apa sih yang membuat Buster Douglas menang? Dia cuma punya jab, karena tangannya lebih panjang daripada Mike Tyson. Cuma itu aja. Ya. Jab-jab kecil, terus seperti ini nih. Pukulan-pukulan kecil. Cuma kecil nih pukulannya, tok-tok terus, tapi terus gitu ya. Sementara Mike Tyson udah keluarin semua tuh. Hooknya udah keluar, uppercutnya tadi udah sempat buat Buster Douglas jatuh. Tapi pukulan-pukulan kecil yang diabaikan ini, saudara, sama Mike Tyson, akhirnya menjatuhkan dia. Nah, saudara dikasih Tuhan sama dengan hidup Anda dan saya. Seringkali orang Kristen percaya bahwa saya sudah pelayanan sekian lama, saya udah jadi tim di persekutuan doa udah belasan tahun gitu ya. Saya sudah pelayanan ini itu, saya sudah jadi pewarta, saya udah segala macam. Saya mimpin pujian udah sekian tahun, saya udah pelayanan udah lama. Sehingga ketika ada serangan-serangan kecil, nggak apa-apa,
Sedikit-sedikit, sekali-sekali nggak apa-apa. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kenapa? Karena small jabs itu jauh lebih merusak daripada uppercut yang besar tadi. Small jabs quite often do more damage than big uppercut because we usually ignore small hit and realize it too late that it eventually has enough power to destroy us from inside out. Jab-jab kecil itu seringkali merusak lebih besar daripada uppercut yang besar. Karena kita biasanya mengabaikan pukulan-pukulan kecil dan terlambat menyadari bahwa itu ternyata punya power, punya kuasa yang jauh lebih merusak dari dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan yang kecil. Dosa itu akan masuk lewat celah pintu, saudara. Dosa itu nggak masuk lewat ketika pintunya dibuka, nggak. Ya. Cukup celah kecil aja. Ya. Tapi sering terus Anda akan masuk ke Anda tiba-tiba Anda tahu bahwa Anda sudah di dalam jurang dosa. Jangan abaikan yang kecil-kecil. Saya nggak tahu apa yang menjadi kelemahanmu hari ini. Kalau saudaraku yang kasih Tuhan, Anda mungkin punya kelemahan, aduh, saya tuh tekau boga duit gitu ya. Pokoknya hayangna belanja, shopping gitu ya. Tekau boga duit. Jadi, ya, coba buka HP Anda, lihat di aplikasinya. Jangan-jangan yang di paling depan tuh Tokopedia, Shopee gitu ya. Nah, yang begitu-begitu yang di depan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Nggak apa-apa ini sekali-sekali. Nggak apa-apa sekali-sekali. Hati-hati dengan yang sekali-sekali itu. Atau mungkin Anda punya kelemahan. Kelemahan Anda adalah perempuan misalnya. Nggak apa-apa sekali-sekali lihat film yang agak kurang-kurang bahan gitu ya. Cewek-cewek kurang bahan gitu kan bajunya. Nggak apa-apa sekali-sekali lihat. Hati-hati. Karena yang sekali-sekali itu bisa sangat berbahaya merusak Anda dari dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu apa yang jadi kelemahan Anda. Mungkin kelemahan Anda berjudi. Tenanawan lah masak sekali-sekali. Sugan menang gitu ya. Hati-hati saudara. Karena mulai dari yang kecil. Segala sesuatu mulai dari yang kecil yang diabaikan. Itu punya dampak yang sangat merusak. Nah, kita masuk ke bagian akhir. Gimana caranya mengalahkan kryptonite rohani? How to kill your kryptonite. Yang pertama, taat. Obedience. Ketaatan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4 katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kamu menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintah-perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ketaatan. Hal pertama adalah taat. Taat pada apa yang harus kamu lakukan. Ketaatan. Hati-hati dengan hal ini. Ya, Anda harus jaga ini sungguh-sungguh. Anda harus belajar untuk sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Taat pada perintah-perintahnya Tuhan. Karena kalau Anda tidak taat, Anda bohong, Anda bilang Anda kenal dengan Tuhan, tapi Anda nggak taat sama Tuhan. Itu kebohongan. Belajar untuk taat pada Tuhan. Yang kedua,
Community. Ya, ini film Justice League ya. Ini lagi hype nih, anak-anak muda nih seneng banget nih. Ya. Komunitas. Ya. Firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kamu saling mengaku dosa, datang sama Tuhan, akui kesalahanmu, akui kelemahanmu, akui dosamu, terbuka sama orang lain, dan saling mendoakan. Itulah gunanya sebuah komunitas. Saling terbuka, saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Firman Tuhan jelas, kalau kamu terbuka, kamu akan sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tinggal dalam komunitas. Inilah gunanya komunitas. Ya. Kalau Anda udah tahu Anda punya banyak kelemahan, merapatlah dengan komunitas Anda. Ini kita lihat di gambar ini, ada Superman, ada Batman, ada Aquaman, ada Flash, ada Wonder Woman, dan ada Cyborg. Ya. Nah, ini semua superhero. Ya. Karena Superman superhero, dia harus kumpul sama superhero juga, saudara. Sama dengan Anda dan saya. Ya, kita ini nggak datang dari dunia, jangan kumpul sama dunia. Kita ini datang dari Allah, kita ini datang dari Allah. Maka kita kumpul dengan orang-orang yang juga anak-anak Allah. Ya. Saling mengaku dosa itu artinya apa? Ini bukan ngaku dosa dalam pengertian kita ngaku dosa sama pastor ya, dalam sakramen pengakuan dosa ya. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, gitu ya. Tapi saling mengaku dosa ini maksudnya apa? Saling terbuka sama komunitas Anda. Ya. Ketika Anda butuh pertolongan, Anda datang sama komunitas Anda. Ketika Anda punya masalah, Anda datang sama komunitas Anda. Ketika Anda berkumpul dengan satu orang yang sama nih, ya, sesama anak-anak Allah, maka Anda akan dipulihkan. Amin. Anda bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah cintai kebenaran. Ya. Firman Tuhan katakan, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang harus kita ambil adalah pegang teguh pada kebenaran. Pegang teguh pada kebenaran artinya apa? Hiduplah dalam kebenaran, saudara. Ya. Jangan hidup dalam kebenaran itu nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi dengan dosa. Wah, tenanaon lah. Sekali-sekali dagang nipu-nipu saeutik da moal teu nipu mah bocoan atuh. Gitu ya. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan kompromi. Pegang kebenaran artinya apa? Anda bukan cuma belajar kebenaran, tahu kebenaran, tapi hidup di dalam kebenaran. Artinya setiap hidupmu Anda lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalahmu. Apa yang menjadi kryptonite rohanimu. Tapi malam hari ini saya mau ajak Anda untuk berdoa. Mari kita temukan kryptonite rohani kita. Mari kita temukan apa yang menjadi selama ini kelemahan kita. Dan kalau kita sudah temukan kelemahan itu, kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau belajar untuk setia. Saya mau belajar untuk taat. Saya mau pegang kebenaran Tuhan dan saya mau hidup di dalam kebenaran. Saya percaya ketika kita tahu bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan kita, ya, dengan hikmat Tuhan, dengan kasih Tuhan, Tuhan akan memulihkan Anda. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh mendengar pengajaran yang daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, seringkali kami punya kelemahan. Dan seringkali itu yang membuat kami keluar dari kuasa yang kami terima sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami mau mengenali setiap kelemahan-kelemahan kami. Dan kami mohon hikmat dari Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Pulihkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami. Ampuni setiap apa yang kami lakukan yang membuat hati-Mu terluka. Tapi saat ini Tuhan, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau cari wajah Tuhan. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Tuhan, kami mau hidup jauh dari semua kelemahan-kelemahan kami. Kami hanya mau hidup terarah kepada-Mu saja. Dan oleh karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu, terangi hati kami, terangi pikiran kami, supaya kami senantiasa mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh mendengarkan ini semua. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini, tapi biar setiap benih firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan ini dalam hati kami masing-masing, agar setiap benih itu berakar kuat, tumbuh mekar dan berbuah, dan buahnya kekal untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hari-hari kami, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Krismanto atas sharing firman-Nya. Kiranya setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan juga yang menyertai Pak Krismanto dan keluarga dengan berkat dan kesehatan serta memberkati dalam pelayanannya. Saya akan bacakan beberapa buah pengumuman. Untuk yang pertama, PDPKK minggu depan tanggal 30 Maret adalah Praise and Worship. Mari sama-sama kita bergabung untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, doa syafaat setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui online Zoom. Bagi umat yang ingin menitipkan wujud doa dan juga link Zoom dapat menghubungi Bapak Ali di nomor yang tertera di layar masing-masing. Bagi umat yang tergerak untuk memberikan berkat dalam persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang terdapat di layar Bapak Ibu masing-masing. Untuk yang sudah mentransfer, terima kasih untuk persembahan kasihnya, kiranya Tuhan membalas berkali-kali lipat. Yang keempat, BPPKK Keuskupan Bandung mengeluarkan sebuah buku kenangan perjalanan rohani saudara kita almarhum Fransiskus Augustinus Wisnu Situni. Bagi umat yang berminat untuk memiliki buku ini dapat menghubungi Ibu Ivon. Terima kasih, sekian pengumuman. Bapak dan Ibu, kita sudah tiba di akhir persekutuan kita, tapi kita mau iringin dengan satu lagu untuk persembahan kita. Saat ku masuk
kasih, mari kita tutup persekutuan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu. Kami percaya saat ini darah-Mu tercurah, menutup bungkus kami, melindungi kami dan menjaga kami, sehingga tidak ada satupun sakit penyakit mengenai kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sungguh sempurna atas diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini doa kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Menjawab doaku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Kok Kris. Terima kasih semuanya.